Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati, untuk selanjutnya ya maaf mungkin kemarin ya agak muncak sedikit karena memang terlalu parah keadaan umat yang saat ini sehingga perpecahan umat ya karena ya kesalahan ya mungkin menurut mereka enggak. Jadi sholat yang seharusnya yang berhak mengesah tidaknya sholat itu hak prerogatif Allah. Jadi ya adapun kita sih maaf dari golongan ini senang rukunya seperti ini Fatihahnya termasuk bismillah termasuk Fatihah ini tidak, itu sih hak masing-masing. Tapi bagi kita jadi apabila kita dengan yakin sahnya sholat harus sesuai dengan rukun-rukun tersebut, itu kan pakaian. Jadi walibasut taqwa, dzalika pakaian takwa adalah ibadah itu. Tapi isinya apa? Madhep, rasa menghadapnya kepada Allah, itulah isinya sholat. Jadi nek kita cuma sahnya sholat cuma karena rukun-rukunnya sesuai rukun-rukun harus seperti itu bisa diterima oleh Allah, ini sih. Secara sah, secara syariat silakan. Tapi kalau merasa diterima sehingga yang lain tidak diterima, ini ya sing keliru. Kalau sah secara syariat silakan, hak masing-masing. Tapi yang berhak menerima adalah Allah. Dan diterima enggaknya sholat rasa menghadapmu kepada Allah, itulah sing oleh Allah diterima. Rasa dilihatmu minimal. Nah, adapun tata cara rukun itu kulite. Jadi dalam kita makan ibaratnya kayak mau nunggu siji gedang apa enggak? Cukup. Ya. Rukun-rukunnya sholat di kulite. Nah, begitu rukun itu cuma aja di otak. Jadi tidak boleh dimasukkan ke hati. Sebaiknya dalam kita berpakaian, ya mungkin modelnya seperti ini, model-model seperti itulah. Tapi tidak harus seperti ini, harus yang sah harus seperti enggak. Nah, kita meyakini kita bahwa diterimanya sholat, sahnya sholat kok cuma karena rukun-rukunnya saja, berarti pada karo aku mangan kulite isinya dibuang. Isinya adalah menghadap, rasa madhepmu nang itulah sholat. Rasa bertemumu dengan Allah. Alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sehingga karena mereka menganggap bahwa tujuan utama itu cuma sholat, sesuai dengan ya pendapat masing-masing. Nek orang seperti ini enggak seperti ini enggak sah. Itu terjadi perpecahan umat. Dan menurut ayat surat Ar-Rum ayat 3 kabeh termasuk musyrik, kabeh termasuk musyrik. Munibina ilai wattaqu waqimus shalah wala takunu minal musyrikin minal ladzina tafarraqu nadinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nanti akan kembali kepada Allah, bertakwa dan sholatlah kamu, dan jangan termasuk golongan orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang mecah-mecah agama jadi beberapa bagian, dan tiap bagian dari beberapa kelompok, tiap kelompok membanggakan kelompoknya masing-masing, merasa paling diterima, merasa paling nyampe. Tuh sing salahane karena saya padahal itu ya ketika madhepe ati menghadapnya hati kepada Allah, itulah isinya sholat. Ketika rasa menghadap otomatis kata-kata di dalam adapun tata cara seperti yang telah diuraikan di depan itu
ungkapan kata atau ungkapan rasa dari ruku, ungkapan rasa dari ta'zim, mengagungkan. Sujud ungkapan rasa dari rasa rendah dan lain-lain ya mau. Nah, adapun subhana rabbiyal a'la iku ungkapan kata saya rendah Allah yang maha tinggi. Seperti itu. Wes untuk evaluasi tok aja mau. Nah, sehingga begitupun kabeh mau ya walaupun maaf ya setelah mencari nang kitab khususnya mau ya maaf dan saya bukan dari membaca kitab ya walaupun saya yakin isinya nang kitab-kitab sing gede-gede banget ya mau. Ya pernah ngaji tuh Bang lembian oleh ngaji kurang di Fatihah tok nang Gus Malik kalau terus terang bae nang. Dibuka tok Al-Fatihah tuh temane ya ngajinya seperti itu dulu saya. Tapi aja ditiru gue mah. Ya memang dari gurunya seperti itu. Biarlah Habib nanti bisa sendiri kian nama. Nah, dari itu ya kita lebih mengutamakan isinya dalam apapun yang kita kerjakan, terutama dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat mutlak yang sholat yang lain, ataupun sholat seperti terutama ya kita kasihan nih, kasihan terutama ketika orang meninggal di sholat mayit. Ya, apa sih isinya sholat mayit? Lah itu harus kita ketahui. Nah secara umum ya cuma rukun-rukunnya sholat mayit ya Pak takbir, Fatihah. Pak takbir, terus sholawat, takbir, doa, terus takbir kembali, terus doa, terus salam. Tapi itu ada rahasianya. Kenapa sholat mayit nggak ada rukuknya? Terus kenapa sholat mayit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kenapa? Ya dari sananya. Oh iya, ya pinter. Pinter dari sananya. Dari kanjeng Nabi-nya begitu ya dia. Ya silakan. Ya nggak masalah. Ya seperti itu benar mana nggak mau. Memplok karo kulit-kuliten mau. Ya pada pelak dimplok karo kulit-kuliten nggak mau. Keloloden malah kadang-kadang dipangan kulitnya tok maaf ya. Ketika saya cuma ikut-ikutan nggak mengetahui, berarti aku cuma makan kulitnya delep nggak isinya dibuang. Sama seperti itu. Sholat mayit seperti itu. Malah kenapa sholat mayit orang 40 itu seperti wali satu nih mau. Istilah dijamin nih mau. Itu doa itu yang diijabah. Tapi walaupun tidak 40 ada salah seorang yang memahami maring sholat mayit ya, langsung nyampe. Buktikan nih mau. Buktikan gitu aja. Secara logis dan kita harus logika nih mau. Mengapa kita logika kan diberi otak untuk berpikir seperti itu. Jadi kembali supaya kita maaf ya, engkau garis apa sih daftar diterakan di situ namanya. Ya nyok di sini apa sih? Memang tugasnya sudah berselesai ya namanya. Mungkin harap kok. Nah rukun pertama niat bareng takbiratul ihram. Niat nangkane cara hukum fikih ya usolli ala hadzal mayyit. Aku salat nyolati iki lah mayit. Nah tujuannya nek salat mayit udah sama segitu. Tapi ketika kita menyatu apa tujuan salat mayit? Ya mengantarkan ruh ke hadapan Allah. Itu tujuan salat mayit. Mengantarkan ruh di hadapan Allah. Karena dia sudah selesai di dunia ini. Nah, kok mayit diantarkan ke kuburan. Jadi kerentek hati apa ya? Ketika Allah Akbar, ya kerentek hati mau apa? Ya menyatu dengan Allah. Allah Maha menyatu, Maha muhit. Ya kalau mengantarkan ruh kepada. Adapun secara ilmu fikih usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbir fardu kifayah itu terserah. Itu kan di otak. Di hati apa? Ya karena fardu kifayah karena seperti itu. Kenapa? Aku fardu kifayah kalau nyolati dosa kabeh. Ya wis cuma sampai di situ paling. Karena itu karena ulama fikih. Ya maaf kan kami pun dari fikih seperti itu. Tapi kita itu kan cuma kulitnya. Nah, kita isinya melane. Apa tujuan sholat mayit ketika takbir? Niat kerentek hati. Aku harus mengantarkan ruh di hadapan Allah. Malah ini pertama setelah takbiratul ihram Allahu Akbar Fatihah. Setelah takbir terus Al-Fatihah.
Karena Fatihah itu ringkasan dari Quran. Quran itu meriwayatkan isinya Quran, isinya Fatihah atau Quran itu menerangkan bahwa berdirinya alam ini berdirinya alam ini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan, dan semua akan kembali kepada Allah. Nek perjalanannya sesuai dengan jalan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi semua akan kembali kepada Allah. Baik kembalinya secara tau'an atau karhan, baik kembalinya secara dipaksa ataupun secara suka rela. Ya, kita termasuk sing dipaksa apa sing suka rela gitu. Nek sing semayan berarti dipaksa. Sing mau dipaksa ki enggak enak. Jelasnya seperti itulah. Terusnya seperti itu. Wes, kenapa Fatihah? Karena Fatihah itu menerangkan bismillah kan sebab ingsun Allah aku Allah apapun yang telah terjadi, sedang dan akan terjadi. Itu seperti itu. Tapi sebab kehendaknya Gusti Allah. Mulane pertama berdiri, termasuk berdiri mulai ketika membaca Fatihah itu harus berdiri karena menerangkan berdirinya alam, termasuk kita itu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan, dan semua akan kembali kepada Allah. Karena Fatihah. Lah, kalau kan anak Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ada kata-kata perjalanan mau sampai di hari kiamat, maksudnya hari kiamatnya wong mau. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah yang membimbing kita kepada jalan sing bener. Nek kowe mau. Nah, orang sing bisa nang ihdinas siratal mustaqim itu orang yang ada nur Muhammadnya. Orang yang bisa ada di jalan Siratal Mustaqim itu ada yang ada Nur Muhammadnya. Tapi tanpa ada Nur Muhammad itu tidak akan ihdinas siratal, tidak akan jalan di jalan Siratal Mustaqim. Maka dari itu setelah takbir kedua, ya, mau sholawat, kumpliti pena sholawat, Allahumma sholli wa sallim Sayyidina Muhammadin wa ala ali. Ali itu kita. Ali kita sing baca termasuk almarhum mayit. Ya termasuk. Jadi menyatu. Satukan kendaraan untuk mengantarkan ruh. Jadi ketika Allahumma sholli, ketika Allahu Akbar setelah Fatihah waladun amin, itu Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali. Ali itu kita. Ali keluar apa? Ali iman, Islam. Ada ahli keluarga, ada ahli seiman, seislam. Jadi termasuk aku dan mayit. Sing di arti ruhnya si mayit itu muwahhid. Begitu adep menyatu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yaitu kita beserta almarhum. Ya terusnya sih terserah, enggak minimal itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali, minimal itu cukup. Adapun wa ala ali itu terserah. Tapi intinya adalah itu. Jadi kita pakai akan masukkan atau dimasukkan kepada Nur Muhammad itu, termasuk kita termasuk almarhum mayit itu. Begitu ali langsung dirangkul set ala ali Muhammad termasuk ya, dan mayit yang imami ya mungkin karo makmum gawa kabeh. Set begitu di hadapan Allah, ya mau ruh tapi si mangkat ya, apa sukma ya, mungkin apa ya mereka mau di hadapan Allah takbir lagi kan, setelah selawat takbir Allahu Akbar itu sudah di hadapan Allah. Ya Allah, udahlah ampuni dia. Setelah takbir ketiga Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu kasihanilah dia. Dikasihani apa? Dikasihani maksudnya ya ketika warhamhu
kasihanilah dia, tempatkan dia dalam kubur yang indah. Itu bayangkan lep istana dadi. Senang bisa. Wa'afihi, berilah dia keselamatan di alam kubur, wa'fu, dan bebaskan dia dari beban duniawi hak Adam. Wa'fu anhu. Dah dijawab nang Gusti Allah, nek sing berbicara, sing berdoa orang yang kenal Gusti Allah jawab, ya diampuni, ya kasih, ya bebaskan hak Adam. Dijawab, ya. Nah, itulah maha agungnya Gusti Allah. Maha dermawane Gusti Allah. Begitu di takbir yang ketiga, abdu ayakna enggak masalah. Takbir yang keempat, nanti takbir yang keempat setelah dijawab ya diampuni, ya diasih, ya dibebaskan hak Adam, ya diparingi keselamatan nang alam kubur. Takbir lagi yang keempat, ya udah Gusti Allah malah tahrimna, kasihkan, berikanlah apa yang jadi haknya sesuai dengan janjimu, jangan kau halang-halangi pahalanya. Allah malah tahrimna wala taftina, dan jangan ada fitnah setelah dia pulang. Maksudnya apa? Kejelekannya jangan sampai diturun oleh anak atau oleh orang lain. Wala taftina ba'dahu waghfir lana, ya lu ampuni saya dan dia. Walahu wa jamil muslimin wal udah. Saya itu nembe. Kenapa kok setelah itu assalamualaikum lempar ketika saya melihat maha dermawane Allah benar-benar udah mengasihkan apa yang kita itu yang sholat mayit, isinya sholat mayit, barokah sholat mayit itu ya aku mau. Nah, langsung lempar maring makmum assalamualaikum selamat warahmatullah tambah wabarakatuh. Dari hasil sholat ini hadiahkan untuk mayit, mulai tambah wabarakatuh. Mau khususkan tambahin sholat mayit, kumpliti wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Maksudnya itu perbedaannya karo sholat sing biasa. Jadi wabarakatuh dari hasil kerja sholat mayit, baik itu bangsa ati, thayyibah ataupun bangsa gerakan, itu sholawat kebaik dihadiahkan khususkan untuk si mayit. Wis tekan, nyampe wis di hadapan Allah udah yakin diterima, udah yakin diterima, terus yakin diterima. Mulane ana sing kadang-kadang doakan sehari 2 hari ya. Itu untuk nambahi bekal si mayit. Enggak pun enggak masalah. Kau udah nyampe iki. Wes paham mau. Mulane angger sing ora percaya maring pahala apa iki mau katakanlah ke hikmah wong sing mendoakan nang alam kubur, wong salat mayit orang ngerti isine salat mayit. Wong salat mayit iku mengantarkan tuh ya kan dari hasilnya salat itu kan malah orang percaya maring untuk orang yang meninggal itu karena mereka nggak nyampe seperti itu. Mereka nggak nyampe, nggak bisa merasakan. Wes jelas runtutan rentetan tata cara isinya salat mayit mengantarkan ruh ke hadapan Allah, udah nyampe, yakin udah diterima, tinggal kita ketika itu ketika warhamhu langsung bayangkan istana dadi istana. Orang andel sok tak tuju kena mati disit lah. Lah tiba-tiba kene gawe gedung kangelan kok. Gawe sana ngel sok mati tak tuju kena gawe yakin. Saya yakin. Tuh intinya salat mayit. Tadi kita harus ngerti isinya. Jadi mayit enggak kasihan. Enggak apa-apa. Nek cuma terutan mayit pun enggak bisa pulang. Mau enggak dibukakan pintunya masalahnya. Tapi udah dipalep. Tuh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung ali kita langsung rangkul mayit tadi. Set. Konron. Les mereka mau ya Allah, Allahu Akbar langsung. Duh Gusti ampunilah dia.
langsung seperti itu. Bunang kitab buana mbora aku ora ngerti. Ayo sarokis itulah rent. Kenapa kan Nabi runtutannya seperti itu? Ya dari nabinya seperti itu. Iya, kabeh ngerti dari nabinya seperti itu, tapi kita harus tahu isinya. Jadi makan pisang jangan dengan kulitnya. Malah kadang-kadang isinya sedene dibuang karena nggak ngerti isinya, nggak bisa merasakan isinya. Kan kulitnya udah kita ya isinya udah kasihkan kepada si mayit, kasihkan kepada mayit. Dah, ini kamu lah mayit bagian apa? Ngerti kita orang ngerti isinya. Kasihan kan? Nah, kulitnya kan kita kulitnya. Yang soal itu kita. Kulitnya isinya berikan pada mayit. Dah seperti itu. Yakin, harus yakin, seyakin ya. Bingung kiai ana bodoh-bodohan apa. Pernah belum mendengaran seperti ini? Kan? Maaf, selain dari mulut mau pernah mendengar menerangkan sholat mayit isinya seperti ini mengantarkan ruh. Selama ini saya belum pernah melihat kiai atau ajengan atau siapa menerangkan sholat mayit isinya sholat mayit. Dah jelas praktek. Nah, mulai nggak sholat mayit praktek langsung sholat mayit kasihan. Ketika kalian udah memahami praktekkan antar. Jadi ngesuk ketika kita mati wis ora kangelan dalane paham les balik langsung mau. Ngerti dalane, masalah ngerti dalane. Malah kita udah ngerti dalan enggak mau. Jadi langsung nyampe. Langsung udah nyampe. Mulane orang duduk orang anak nggak ada duduk nggak ada sujud nggak ada ruku karena kita manggul. Lagi manggul cuma sing kerja ruh. Nah, setelah sholat mayit garis sing kerja awak jujung mayite gak waring kuburan. Seperti itu. Nah, karena kembali mayitnya kepada asalnya tanah ruhnya kembali kepada asal Allah gitu. Malah jaluk maring kuburan kana wong goblok ngatane kemana. Malah jaluk maring makam ya peralatan barokah sik anu mudah-mudahan wis jelas nyimpang ngatane kok musyrik ngatane kok mana. Dah. Kasihan mereka. Kita teruskan perjuangan mereka mentauhidkan Allah untuk kemaslahatan umat, khususnya bangsa niki mau ya untuk menghadapi hal seperti ini Allah akan memperjelaskan sing batin boleh kalau zahiraken sehingga kita tidak akan terjerumus kepada yang batil khususnya kepada para ulama lan umaro. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kali evaluasi nanti begitu niat takbir Allah sholat mayit niat aku mengantarkan ruh ke hadapan Allah. Sholat mayit mengantarkan intinya sholat mayit mengantarkan ruh kali terserah ya naik sholat mayit itu cuma di otak ya. Nah nanti ya kita mengantarkan ruh. Ada penusoli fardul apa ala hadzal mayit itu di otak. Nah nanti kita ya nanti apa cuma kewajiban fardhu kifayah nanti umumnya seperti itu tapi kita ganti nanti saya mengantarkan ruh ini di hadapan Allah gitu aja. Jadi sing mau nek sholat mayit karena fardhu kifayah sekarang diganti karena mengantarkan ruh ke hadapan Allah. Setelah itu terus Fatihah karena anak Fatihah ini adalah ringkasan dari Quran. Quran itu adalah menerangkan berdirinya alam ini termasuk kita. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan dan semua akan kembali kepada Allah. Dan orang yang bisa kembali kepada Allah yaitu di jalan Allah orang yang ada
Nur Muhammadnya. Lalu setelah takbir kedua, sholawat kendaraan untuk mengantarkan ruh kepada ke hadapan Allah. Menyatukan zat wala ali kita ali Muhammad ya kita ini ali Muhammad. Habai orang nerima kon ngene mau cuma ali deh ngaku ali Muhammad tapi menjual nama Nabi untuk apa sih mau. Kadang-kadang habaib itu asai keluarga Rasul barokah matamu mau. Barokah itu dari hasil kerja. Kadang-kadang sholatnya membuh mau barokah apa sih nama. Barokah itu dari hasil kerja. Saya nggak takut tak. Ya kadang-kadang gitu barokah Habib. Barokah itu dari hasil kerja, itulah barokah. Nah setelah itu sholawat wa ali Muhammad tetap masuk mayit, kita les di hadapan Allah. Ya Allah, takbir ketiga, ampunilah dia, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya diterima kabeh. Langsung takbir keempat, ya Allah kasihkanlah apa yang jadi haknya sesuai dengan janjimu. Jangan kau halang-halangi haknya mayit, Allah maghfir lahu, dari haknya almarhum ini. Allah maghfir apa? Allah la tahrimna ajrohu wala taftina ba'da waghfir lana walahu. Wes cukup sampai situ. Dah salam langsung. Nek wae sing slamet, wae sing nguli rahmate Gusti Allah, sing bisa berkahi maring mayit hasil salate mayit tadi maksudnya. Seperti itu. Kata itu tahlil langsung doa ya terserah. Nah, pengen tahlil ya untuk ke depan kita bahas tahlil, isinya tahlil dan sikap kita kepada tahlil bagaimana. Ya mungkin untuk ke depan dengan pertolongan tapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini Allah akan memberikan kepada kita keselamatan, keberkahan, kesehatan, kejembaran, lahir batin, dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nanti sebelum sholat mutlak mohon sholat mayit ghaib untuk semuanya, siapa sing mati lah gitu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.